Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Marus Ali Busro dari kelas D TBIN Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan aliran-aliran linguistik. Pada bab ini akan diuraikan lebih rinci lagi perkembangan linguistik berdasarkan sejarah dan aliran-aliran yang menyertainya, mulai dari periode awal, periode perkembangan, sampai periode pembaharuan. Menurut Ferdinand de Saussure, bahwa sejarah linguistik ini dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, tahap grama. Nah, tahap grama ini diusahakan oleh orang-orang Greka serta Perancis untuk bertitik tolak pada logika dan memberikan bahasa benar atau salahnya, normatif atau tidaknya. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap filologi diusahakan oleh orang-orang Alexandria seperti Friedrich dan August Wolff. Mereka lebih banyak membuat penafsiran terhadap teks sastra dan adat istiadat. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap perbandingan. Tahap perbandingan ini para linguistik membandingkan antara bahasa satu dengan bahasa lain. Misalnya French Book yang membandingkan bahasa Sanskrit, Jerman, Greka, dan Latin. Dalam perjalanan linguistik hingga dewasa ini pada dasarnya melalui 3 periode, yang mana periode awal, periode perkembangan, dan periode pembaharuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang periode awal. Nah, tumpuan analisis linguistik dalam periode awal ini disebabkan oleh dicirikan kepada faktor logika menjadi beberapa masa. Pertama, masa India. Di India, cara belajar mereka secara lisan masih terjadi sekitar abad ke-19. Walaupun demikian, pada abad ke-5 sebelum Masehi yang lalu di India itu dipergunakan bahasa tulis dengan abjad Brahmi. Pada saat itu mempelajari bahasa India bukan ditujukan untuk mengetahui hakikat bahasa, melainkan untuk kepentingan agama dan hikmah yang ada di dalam kitab Veda. Dan yang kedua, masa Yunani. Pandangan orang-orang Yunani terhadap bahasa pada saat itu bertitik tolak dari filsafat pada filsuf. Misalnya mempersoalkan hubungan antara lambang dan acuannya. Terus yang ketiga, masa Romawi. Nah, masa Romawi ini pembagian kelas kita pada masa Yunani. Kemudian pada masa Romawi, karangan Dionysius dan Tirek menambahkan kelas kata yang baru, yaitu Mammalia atau kata bilangan, serta tokoh atau Latina telah membicarakan etimologi, morfologi, dan sintaksis. Pada saat itu juga telah dibedakan kajian bahasa secara logika, secara gramatikal. Di samping itu juga telah diciptakan berbagai istilah yang berhubungan dengan bahasa. Dan yang keempat yakni masa pertengahan. Dalam masa pertengahan ini ada 2 hal yang dikemukakan mengenai perkembangan linguistik, yaitu munculnya kaum Medistai dan tata bahasa spekulatif. Kaum Medistai ini mengagungkan semantik. Mereka menyatakan bahwa setiap benda memiliki perbedaan ciri yang disebut modi essendi. Dalam bahasa, pikiran ini dialihkan oleh bunyi-bunyi baik secara aktif maupun pasif.
Dan sementara itu kaum spekulatif menyatakan bahwa kita sebagai sistem tanda dihubungkan dengan acuan atau referensi. Pada dasarnya secara substansial semua bahasa akan mempunyai kata untuk konsep yang sama. Terus yang kelima ini, masa yang terakhir, masa kehidupan kembali mempelajari bahasa-bahasa kuno seperti Yunani dan Romawi. Terus yang kedua yaitu periode perkembangan. Pada periode perkembangan ini sejak abad ke-18 bahasa itu tidak lagi dipelajari sebagai alat melainkan dipelajari sebagai objek, atau dengan kata lain tidak lagi berorientasi pada logika dan filsafat, akan tetapi lebih kepada apa adanya. Berikut perkembangan linguistik dan pada periode perkembangan. Yang pertama abad ke-18. Pada abad itu dilakukanlah pengumpulan data bahasa secara besar-besaran oleh kaum misionaris. Salah satu sarjana yang bekerja adalah V.S. Pallas dengan bantuan Ratu Rusia. Katarina II berhasil mengumpulkan kata-kata dari 272 bahasa di Eropa, Asia, dan Amerika. Nah, pada abad ke-18 ini biasanya juga disebut act of reason, yaitu sesuatu dilihat dengan akal dan rasional manusia. Selanjutnya periode pembaharuan. Pada periode pembaharuan ini para pakar menitik beratkan perhatian mereka pada saat penelitian pada persoalan bahasa, tidak memandang perbedaan lagi antara bahasa dengan filsafat. Nah, berikut yang dibicarakan oleh beberapa tokoh pada periode pembaharuan ini. Pertama, Ferdinand de Saussure. Beliau terkenal karena bukunya yang berjudul Cours de Linguistique Générale, sekaligus yang disebut sebagai Bapak Linguistik Modern. Ferdinand tersebut membagi beberapa konsep, yaitu konsep linguistik diakronis dan sinkronis. Diakronis berarti menyelidiki sehingga bersifat vertikal. Terus yang kedua, konsep language, liberal language. Yang ketiga, konsep form and substance, menyatakan bahwa bahasa ini berisi tentang sistem nilai. Terus yang keempat ini, konsep signifikan dan signif. Bahasa sebagai sistem lambang, dan lambang itu adalah kombinasi antara bentuk signifan dan makna signify. Kata yang diucapkan sebagai rumah adalah sebuah bentuk mengandung makna rumah. Dan yang terakhir, Ferdinand membagi konsepnya, yakni konsep antagmatik dan paradigmatik. Yang kedua, tokoh L. Bloomfield. Bloomfield memperkenalkan konsep ini yang dikenal dengan nama aliran struktural. Ia beranggapan bahwa apapun yang kita ucapkan pasti memiliki struktur. Dari yang saya jelaskan tadi, bahwasannya dalam perkembangan sejarah linguistik itu dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, tahap grama, filologi, dan perbandingan. Pada periode awal ini fokus pada analisis linguistik, terdapat pada faktor logika. Yang dilanjutkan pada periode perkembangan, bahasa tidak lagi dipelajari sebagai alat, melainkan dipelajari sebagai suatu objek. Dengan kata lain, tidak lagi berorientasi pada logika dan filsafat, tetapi lebih kepada apa adanya. Sedangkan periode pembaharuan, para pakar menitik beratkan perhatian mereka pada persoalan bahasa saja, tidak memandang lagi dari segi perbandingan ataupun filsafat.